Salam sejahtera dan salam jumpa lagi untuk Anda sekalian. Dimanapun Anda berada dalam inspirasi kitab suci, kembali hari ini kita berjumpa untuk merenungkan bacaan. Sumber inspirasi untuk renungan kita hari ini dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan tentang bagaimana Allah meninggikan mereka yang rendah atau yang kecil dalam kehidupan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini lagi-lagi Gereja Katolik khususnya memperingati Santa Perawan Maria Ratu. Bagi Gereja Katolik, Bunda Maria memiliki keistimewaan dalam sejarah keselamatan umat manusia. Karena melalui diri Bunda Maria, Allah menyatakan karya keselamatannya bagi manusia. Yang menarik bahwa Allah justru memilih Bunda Maria dari kaum kecil, kaum Anawim yang dalam kehidupan budaya Yahudi sebagai orang-orang rendah. Allah justru memilih Bunda Maria dari begitu banyak orang dari kaum Anawim, kaum kecil ini. Allah memilih Maria dari kaum kecil, kaum sederhana, tentu mau menggugah tradisi kehidupan orang Yahudi dan juga mau menggugah banyak hal. Dan teristimewa dalam hubungan dengan bagaimana perendahan harkat dan martabat wanita. Wanita dipandang sebagai yang lemah, sebagai kelas 2 dan seterusnya. Maka dari kehidupan dan kepribadian Bunda Maria dan dengan merayakan peringatan Santa Perawan Maria Ratu ini, kita digugah untuk melihat beberapa hal ini. Yang pertama, bahwa di mata Allah tidak ada perbedaan antara yang kelas atas maupun kelas bawah. Tidak ada perbedaan antara yang kaya maupun yang miskin. Semua manusia, semua orang siapapun itu adalah sederajat di mata Allah. Ini yang perlu kita refleksikan, renungkan dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, bahwa jangan pernah menganggap rendah mereka yang kecil, miskin, sederhana, dan tersingkir. Sebab bagi mereka lah kerajaan Allah. Dan justru misi kedatangan Yesus untuk mereka yang miskin di dalam kehidupan ini. Mereka yang dalam kehidupannya tersingkir, tidak dipandang oleh kelas atas ataupun oleh siapapun dalam kehidupannya. Hal yang ketiga, bahwa dengan terpilihnya Bunda Maria sebagai bunda untuk menyatakan karya keselamatan bagi umat manusia, di sini kaum wanita diangkat harkat dan martabatnya. Bahwasannya kaum wanita memiliki peran yang sama untuk menyatakan karya keselamatan Allah dalam kehidupannya. Sehingga jika kita ikuti kehidupan Yesus di dalam bacaan Injil, bahwa Yesus, murid-murid Yesus tidak hanya kaum pria atau laki-laki, tapi juga
Yesus mengikut sertakan kaum wanita di dalam tugas dan karya pelayanannya, karya pewartaannya. Maka sebenarnya dengan terpilihnya Bunda Maria menggugah tradisi Yahudi yang menganggap rendah kaum wanita. Dan hal yang berikut yang bisa kita lihat bahwa dengan terpilihnya Bunda Maria dalam refleksi dan pengajaran gereja, Bunda Maria tampil sebagai Hawa baru yang taat setia kepada perintah dan kehendak Allah, rencana Allah dalam kehidupannya. Yang berbeda dengan Hawa lama yang akhirnya menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Dan karena itu, dalam hubungan dengan memperingati Maria sebagai ratu, hari ini kita semua sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita diajak untuk boleh belajar dari kehidupan Bunda Maria yang sungguh merendah di hadapan Allah, dan ia memiliki kesungguhan di dalam melaksanakan kehendak dan rencana Allah dalam kehidupannya. Dan inilah tantangan bagi kehidupan iman kita. Bagaimana kita sebagai orang beriman, sikap kita terhadap kasih dan kerahiman Allah dalam kehidupan kita tidak saja hanya dengan kata-kata, tetapi juga bagaimana kesetiaan dan ketaatan kita dalam melaksanakan kehendak Allah itu dalam keseharian hidup kita. Maka ini menjadi tantangan kita. Karena sebagaimana Yesus di dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena mereka mengajarkan, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat kepada orang lain dan meletakkannya di atas bahu orang-orang, tetapi mereka sendiri tidak memikulnya, dan seterusnya. Lihat, berbicara tentang kehidupan iman yang benar, iman yang sejati, itu tidak hanya dalam kata-kata, dalam pengajaran, tetapi juga perlu dinyatakan dalam perbuatan. Karena menurut Santo Yakobus sendiri, iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka pada kesempatan ini, dengan memperingati Bunda Maria, Ratu Surga, kita digugah untuk bagaimana setia taat kepada kehendak dan rencana Allah, tidak saja melalui pengajaran dan kata-kata yang kita nyatakan, tetapi juga di dalam setiap perbuatan-perbuatan kita yang nyata. Allah akan senantiasa meninggikan kita yang dengan rendah mendengarkan dan melaksanakan kehendak dan rencananya dalam kehidupan kita. Mari belajar dari Bunda Maria dan belajar dari Tuhan Yesus sendiri di dalam hal menyatakan karya keselamatan Allah. Allah akan meninggikan kita yang rendah di hadapannya maupun di hadapan sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin.